Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Nah, sebelum belajar, pastikan buku dan alat tulismu telah siap ya. Sekarang, sebelum belajar, mari membaca doa belajar masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, hari ini kita kembali pada pelajaran tematik, tema 6, subtema 2, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Ya, hari ini kita memiliki 6 tujuan pembelajaran. 1. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. 2. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. 3. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan sekolah. 4. Dengan mengamati gambar siswa berlari, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berlari sesuai irama. Yang kelima, dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. Dan yang keenam, dengan mengamati alat timbang, siswa dapat menyebutkan ukuran massa benda. Kita masuk pada materi pertama, ayo membaca dan memahami bacaan yang kita baca. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membeli buku tentang hewan peliharaan. Lani sedang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Pada teks yang ini, apakah kalian dapat menemukan aturan penulisan huruf kapital? Coba perhatikan, setiap awal kalimat atau setelah titik, penggunaan huruf kapital diberlakukan. Misalnya, pada yang ini. Jika kalian perhatikan, huruf pertamanya yang setelah titik itu adalah huruf kapital. Jadi, penggunaan huruf kapital berlaku pada awal kalimat atau setelah titik, kemudian juga pada nama orang. Misalnya, nama Lani yang ini kan bukan pada awal kalimat. Namun, Lani adalah nama orang, maka huruf L pada kata Lani digunakan huruf kapital. Ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, apa yang sedang dilakukan oleh Lani dan teman-temannya? Perhatikan gambar ini. Ya, Lani dan teman-temannya membaca buku. Mereka membaca di perpustakaan sekolah. Saat berada di perpustakaan, ada tata tertib yang diberlakukan di perpustakaan sekolah. 1. Mengembalikan buku tepat pada waktunya. 2. Tidak makan dan minum saat berada di perpustakaan. 3. Tidak berisik saat berada di perpustakaan. 4. Mengembalikan buku di rak buku setelah dibaca. Nah, supaya rapi ya. Yang kelima, merawat dan menjaga buku yang dipinjam di perpustakaan. Nah, semua tata tertib ini jika diberlakukan di sekolah atau di perpustakaan sekolahmu, maka siswa wajib untuk mematuhinya ya. Nah, ayo membaca. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun, Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka.
Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Nah, jadi kalau ada orang yang berbicara di depan kita tidak boleh berbicara juga ya. Kita harus memperhatikan orang yang sedang berbicara di depan kita. Nah, pada teks yang telah dibaca tadi, kita dapat melihat bahwa selain pada awal kalimat, nama hari, nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menulis nama orang. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini ada Lani, kemudian Udin, Beni, kemudian ada ini juga Siti, Dayu. Nah, jadi kalian perlu tahu tentang ini ya, anak-anak. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, kita lanjut baca ini. Berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau di tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Banyak sekali macam gerak dalam berlari. Perhatikan gambar dan coba kalian ikuti ya. 1. Lari di tempat. Cara melakukannya, tangannya di pinggang, kemudian berlari di tempat. Lakukan gerakan lari di tempat seperti gambar dengan hitungan 8 kali. Kedua, lari dengan lutut terangkat. Caranya, pertama tangan di pinggang, kemudian lakukan gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali. Yang ketiga, lari cepat. Berbeda dengan lari di tempat, gerakan lari cepat ini berpindah. Benar kan? Apakah dia berpindah tempat? Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Ya, ke arah garis finish. Lakukan gerakan lari cepat menuju garis finish. Nah, yang keempat, lari zigzag. Apakah pada gambar itu anaknya berpindah tempat? Ya, berpindah ya. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Ya, ke kiri dan ke kanan. Nah, lakukan gerakan lari zigzag seperti gambar dengan hitungan 4 kali ke kanan dan ke kiri. Jadi ada 4 macam lari yang kalian harus tahu. Bersama-sama menyebutkan kembali. 1. Lari di tempat. 2. Lari dengan lutut terangkat. 3. Lari cepat. Dan yang keempat, lari zigzag. Sudahkah kalian bisa melakukan keempatnya? Coba kalian lakukan ya. Nah, sekarang kita lanjut. Mari membaca percakapan ini ya. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Siti, aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dayu, betul sekali Siti. Beni, selain itu aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan. Dayu, aku juga setuju denganmu Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Beni, Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Edo, oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman. Nah, dari percakapan ini kita tahu bahwa mengetahui peraturan yang ada di sekolah itu penting buat kebaikan bersama ya.
Misalnya di sekolah dilarang untuk membuang sampah sembarangan, tujuannya agar lingkungan tetap bersih dan kita tetap nyaman belajar di sekolah. Nah, berikut ini ada berbagai kegiatan. Nah, sekarang kalian baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan yang sesuai dengan gambar yang kalian lihat. Coba kalian kerjakan dulu ya. Nah, sekarang pastikan jawabanmu sesuai dengan ini ya. Mudah-mudahan jawaban kalian benar semua. Nah, kita masuk pada materi berikutnya. Ayo mengamati. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 2 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar yang ini. Jadi, berbeda ya. Timbangan yang digunakan untuk menimbang pepaya dan menimbang benda yang memiliki massa yang lebih ringan seperti jagung. Nah, perhatikan jika ada pertanyaan seperti ini. Manakah massa yang lebih besar? 1 kilogram pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Perhatikan tulisan dalam kotak. 1 kilogram sama dengan 100 gram ditambah 100 gram tambah 100 gram ditambah 100 gram ditambah lagi 100 gram tambah 100 gram lagi tambah 100 gram tambah 100 gram tambah 100 gram dan tambah lagi 100 gram. Nah, jadi 1 kilogram itu sama dengan 100 gramnya ditambah sampai 10 kali ya. Nah, timbangan besi biasanya dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Dan timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk menimbang benda yang lebih ringan. Nah, itu diingat ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah, tadi kita telah mengetahui penggunaan huruf kapital. Nah, ini ada soal dengan kata-kata yang Master acak, jadi kalian susun menjadi kalimat yang benar dan ditulis menggunakan huruf tulisan sambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Tulislah di buku tegak bersambungmu dengan rapi, lalu dikumpulkan ya. Dikirim via WhatsApp ke Ustazah. Nah, sekian dulu materi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.